Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Afianto, NPM 2402082 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Topik tersebut berjudul Mengenal Lebih Jauh KBBI dari Sejarah sampai Proses Masuknya Sebuah Kata. Selamat menyaksikan. Tanpa disadari banyak orang, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI telah memiliki sejarah perkembangan yang panjang sejak bahasa Indonesia resmi digunakan pada tahun 1922. KBBI pertama diluncurkan pada tahun 1988 dengan 62.000 entry. Sumber awal KBBI sendiri berasal dari 4 sumber, yakni Kamus Indonesia oleh E.S.T. Harahap tahun 1942, Kamus Modern Bahasa Indonesia oleh Sultan Muhammad Zain tahun 1951, Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Purwa dan Minta tahun 1953, dan Kamus Bahasa Indonesia oleh Pusat Bahasa tahun 1983. KBBI pun terus-menerus diperbaharui. KBBI kedua diluncurkan pada tahun 1991 dengan 72.000 entry. KBBI ketiga pada tahun 2000 dengan 78.000 entry. KBBI keempat keluar pada tahun 2008 dengan 90.049 entry, hingga KBBI kelima diluncurkan pada tahun 2016 dengan 110.538 entry, dan pemuktahiran terakhir dilakukan pada April 2019. Selanjutnya, strategi pemuktahiran KBBI. Untuk pemuktahiran KBBI sendiri ada strategi yang biasanya dilakukan, mulai dari isi yang terdiri dari penambahan jumlah kosakata dan makna, kata budaya dari bahasa daerah, nama geografis, nama tokoh, nama peristiwa, singkatan, ungkapan, serta melakukan perbaikan dalam isi yang ada. Sedangkan cara kerja sendiri terdiri dari bekerja dari jarak jauh, nil kertas atau paperless, waktu seketika atau real time, langsung konversi ke cetak, dan metode urun daya atau crowdsourcing yang berupa usulan dari penggunaan. Tak cuma berbentuk buku saja, cara penyajian KBBI juga beragam. KBBI hadir dalam versi cetak, versi daring pada tanggal 28 Oktober tahun 2016, aplikasi di Android pada November 2016, iOS pada bulan Desember 2016, KBBI Braille cetak terdiri dari 138 jilid dan diluncurkan pada tahun 2018, dan KBBI Disnetra, yaitu aplikasi luring audio yang diluncurkan pada tahun 2019. Selanjutnya, jenis-jenis kamus. Kamus sendiri berdasarkan kategori seperti ukuran, bahasa, kamus umum, kamus khusus atau bidang ilmu. Berdasarkan ukurannya, kamus dibagi menjadi 3, yaitu kamus besar, kamus ringkas, dan kamus saku. Sedangkan berdasarkan bahasa yang digunakan, kamus dibagi menjadi kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, kamus semi dwi bahasa, dan kamus multi bahasa. Jika dilihat dari perspektif waktu, kamus dibagi menjadi 2, yaitu kamus sinkronis dan kamus diakronis. Sedangkan dari perspektif penggunaannya, kamus terdiri dari kamus alfabetis dan kamus tematis, kamus deskriptif, kamus preskriptif, dan kamus
proskriptif, kamus aktif atau produktif, dan kamus pasif atau reseptif. Berdasarkan kategori, terdiri dari kamus cetak dan kamus elektronik, baik kamus daring atau online maupun kamus luring atau offline. Selain itu, kamus dapat disajikan dalam satu arah atau kamus unidireksional dan dua arah yaitu kamus bidireksional. Cara sebuah kata masuk ke KBBI yaitu lantas seperti apa sebuah kata bisa masuk ke dalam KBBI. Ternyata untuk menjadi warga KBBI, sebuah kata harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia secara sematis, leksikal, fonetis, pragmatis, dan penggunaan atau usage. Pernyataan tersebut diwakili oleh hal berikut seperti unik. Kata yang diusulkan baik berasal dari bahasa daerah atau asing harus memiliki makna yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Menutupi rumpang kekosongan makna dalam bahasa Indonesia. Contohnya, tinggi mini yaitu sebuah tradisi di beberapa suku di Papua seperti Mayu dan Dani berupa pemotongan jari tangan untuk menunjukkan kekecewaan atau duka mendalam atas meninggalnya salah satu anggota keluarga yang biasanya dilakukan oleh kasus kaum perempuan. Yang kedua yaitu esonik atau sedap didengar. Kata yang diusulkan tidak mengandung bunyi yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia atau dengan kata lain sesuai dengan kaidah fonologi bahasa Indonesia. Persyaratan ini dimaksudkan agar kata tersebut mudah dilafalkan oleh penutur bahasa Indonesia dengan beragam latar bahasa ibu. Contohnya akhiran G dalam bahasa Betawi atau Sunda atau Jawa menjadi K dalam bahasa Indonesia atau fonem. EU dalam bahasa Sunda menjadi E dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu ojek menjadi ojek, kekeh menjadi. Seturut kaidah bahasa Indonesia, kata tersebut dapat kata lain dengan kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia seperti pengimbuhan dan pemajemukan. Kundur ditambahi ter menjadi terkunduri. Selanjutnya yaitu tidak berkonotasi negatif. Kata yang memiliki konotasi negatif tidak dianjurkan masuk karena kemungkinan tidak diterima di kalangan perguruan tinggi. Misalnya beberapa kata yang memiliki makna sama yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Dari beberapa kata tersebut, yang akan dipilih untuk masuk ke dalam KBBI adalah kata yang memiliki konotasi lebih positif. Kata lokalisasi dan pelokalan, misalnya, memiliki makna sama. Bentuk terakhir lebih dianjurkan karena memiliki konotasi yang lebih positif. Konotasi tersebut dapat dilihat dari sanding kata yang mengikuti setiap kata tersebut. Contoh dari korpus verb berikut dapat menjelaskan hal berikut. Selanjutnya yaitu kerap dipakai. Kekerapan pemakaian sebuah kata diukur menggunakan frekuensi dan julai atau range. Frekuensi adalah kekerapan kemunculan sebuah kata dalam korpus, sedangkan julat adalah ketersebaran kemunculan kata tersebut di berbagai wilayah. Sebuah kata dianggap kerap pakai kalau frekuensi kemunculannya tinggi dan wilayah kemunculannya juga tersebar secara luas. Contohnya, kata bobotoh yang ketersebaran penggunaannya meluas di beberapa kota di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, serta frekuensi kemunculannya juga tinggi. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa halaman seperti
Go, Google Trends, dan Google Search. Cukup, terima kasih.